Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, saudara-saudaraku dalam Islam, apa kabar semuanya? Aku berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, tanggal 18 Januari 2026 ya. Masih belum jam 3 ya. Masih dini hari ini. Jadi izinkan saya melanjutkan video saya yang terpotong kemarin itu. Itu masih bagian yang pertama ya, belum selesai. Ini adalah bagian yang keduanya ya. Judulnya yang kemarin itu adalah Mursyid adalah wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini bagian yang kedua ini. Tulisan ini ditulis oleh Haji, yang kemarin saya katakan itu ya, Bapak Haji Derajat, Ketua Pasulukan Loka Ganda Sasmita, dan telah disebarluaskan melalui bertuahpos.com. Terima kasih kepada Bapak Haji Derajat, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada bertuahpos.com yang membantu menyebarluaskan tulisan ini yang saya anggap sangat menarik, banyak ilmu di dalamnya. Jadi saya akan memulai dengan paragraf yang berikutnya itu, setelah yang terakhir saya baca. Ya, begini, kita mulai ya. Bismillah, pelan-pelan aja ya. Nabi Adam alaihissalam setelah terusir ya. Nabi Adam setelah terusir dari surga, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diampuni. Setelah beliau berwasilah, dalam kurung teknik bermunajat, kepada Nur Muhammad. Nah, ya, tolong diingat ini, Nur Muhammad. Barulah dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ulangi sekali lagi. Nabi Adam setelah terusir dari surga bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diampuni. Setelah beliau berwasilah kepada Nur Muhammad, barulah dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya, lanjut daripada artikel ini, Allah mengampuni Adam alaihissalam bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena ada faktor tidak terhingga yang bisa menyambungkan ibadah beliau kepada pemilik bumi dan langit, yaitu Allah. Lewat faktor tak terhingga itulah maka seluruh permohonan Nabi Adam sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Terus, faktor tak terhingga itu adalah Nur Muhammad. Ya, jadi faktor yang tak terhingga itu
yang menyebabkan sampainya doa-doa Nabi Adam ke Allah, itu adalah Nur Muhammad, yang merupakan pancaran dari nur Allah yang berasal dari sisinya. Tidak ada satu unsur pun bisa sampai kepada matahari, karena semua akan terbakar musnah kecuali unsur dia sendiri, yaitu cahayanya. Benar atau benar tuh ya? Ya. Tidak ada satu unsur pun bisa sampai kepada matahari, karena semua akan terbakar musnah kecuali unsur dia sendiri. Dia di sini adalah matahari sendiri. Ya. Apa itu unsur dia sendiri? Yaitu cahayanya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa sampai ke hadiratnya kalau bukan melalui cahayanya. Itu dia. Tulis Bapak Haji Derajat tadi. Nur Muhammad adalah pancaran nur Allah yang diberikan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita atas Nabi. Dititipkan dalam dada para nabi dan rasul sebagai konduktor yang menyalurkan energi ketuhanan yang maha dahsyat dan maha hebat. Ya, dititipkan dalam dada para nabi dan rasul sebagai konduktor yang menyalurkan energi ketuhanan yang maha dahsyat dan maha hebat. Ya. Dengan penyaluran yang sempurna itu pula yang membuat Nabi Musa bisa membelah laut. Nah, coba diingat-ingat lagi cerita tentang Nabi Musa membelah laut. Apa atau siapa sesungguhnya yang membelah laut itu? Apakah Nabi Musa? Apakah tongkatnya? Coba dipikirkan. Atau Allah? Nah, tongkat Nabi Musa adalah saluran saja. Saluran saja daripada kedahsyatan Allah itu yang memungkinkan laut terbelah. Ya. Nabi Isa menghidupkan orang mati dan para nabi menunjukkan mukjizatnya, serta para wali menunjukkan kekeramatannya. Jadi bukan hanya para nabi dan para rasul ya. Di sini disebutkan juga para wali. Karena Nur Muhammad itu pula yang menyebabkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diserupai oleh syaitan. Wah, ini udah mulai masuk agak dalam kita ini ya. Mengapa? Saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Karena Nur Muhammad itu pula yang menyebabkan wajah Nabi Muhammad SAW tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi saya teringat kepada tulisan-tulisan orang yang lain bahwa apabila seseorang itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, itu adalah memang benar-benar Nabi Muhammad. Tidak mungkin itu adalah syaitan, karena di sini menurut yang kalimat yang tadi, syaitan itu tidak bisa, ya, tidak bisa diserupai, menyerupai. Ya, syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat,
apakah Nur Muhammad itu ikut hilang? Nah, ini sebuah pertanyaan. Langsung dijawab sendiri oleh penulisnya. Tidak. Nur tersebut diteruskan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Ali RA sebagai sahabat beliau yang utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adalah tidak melebih Abu Bakar dari kamu sekalian dengan karena banyak sholat dan banyak berpuasa. Tetapi melebihi ia akan kamu karena ada sesuatu dalam tanda kurung rahasia yang tersimpan pada dadanya. Nah, apa itu? Mari kita lanjutkan. Apa yang tersimpan? Apa yang tersimpan di dalam dadanya Abu Bakar itu? Pada kesempatan yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda pula beliau, tidak ada sesuatu pun yang dicurahkan Allah ke dadaku, melainkan seluruhnya kutumpahkan pula ke dada Abu Bakar Siddiq. Nur Muhammad akan terus berlanjut hingga akhir zaman, dan nur itu pula yang terdapat dalam diri seorang mursyid yang kamil mukamil, yang wajahnya juga tidak bisa diserupai oleh syaitan. Memandang wajah mursyid hakikatnya adalah memandang Nur Muhammad, dan sudah pasti memandang Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian yang penting banget ini. Karena apa? Karena mursyid disebut di dalam paragraf ini nih. Jadi ketika penulisnya berbicara tentang Nur Muhammad yang di atas-atas tadi, yang di depan-depan tadi, tiba-tiba muncul mursyid di situ. Bahwa Nur Muhammad itu enggak mati-mati, ya, terus berlanjut hingga akhir zaman, kata Pak Haji Derajat itu. Nur itu pula yang terdapat dalam diri seorang mursyid. Aku beliau, yang kamil mukamil, yang wajahnya juga tidak bisa diserupai oleh syaitan. Memandang wajah mursyid hakikatnya adalah memandang Nur Muhammad, dan sudah pasti memandang Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tujuan akhir kita itu kan, memandang Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut artikel ini harus melalui itu semua. Melalui mursyid, maka kita memandang Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memandang wajah mursyid, memandang Nur Muhammad. Memandang Nur Muhammad, memandang Nur Allah. Begitu. Ya, tingkat-tingkatnya. Nabi SAW bersabda, yang artinya adalah tidak akan masuk neraka seseorang muslim yang melihat aku, dan tidak juga akan masuk neraka yang melihat orang yang telah melihat aku, dan tidak juga akan masuk neraka orang yang melihat orang yang telah melihat aku. Waduh. Jadi tidak perlu melihat langsung wajah Nabi, tapi melihat wajah orang yang sudah pernah melihat wajah Nabi pun cukup itu. Tidak masuk neraka. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Sabda Nabi ini, tidak akan masuk neraka seorang muslim yang melihat aku langsung, dan tidak juga akan masuk neraka yang melihat orang yang telah melihat aku, dan tidak juga akan masuk neraka orang yang melihat orang yang telah melihat aku. Waduh. Jadi ada berlapis-lapis ya. Sekalipun dengan 70 lapisan atau antara.
Wah, istilah bahasa Arabnya wasitoh, lapisan antara. Sesungguhnya mereka itu adalah para khalifahku dalam menyampaikan Islam sunnahku, mengasuh dan mendidik orang ramai, sekiranya mereka itu tetap istiqamah di dalam syariatku. Jangan lupakan ini. Tolong diingat ya, nanti kita akan bicarakan mengapa ini harus diingat. Istiqamah di dalam syariatku. Itu syaratnya itu. Hadis riwayat Al-Khatib bin Abdurrahman bin Uqbah. Ya. Alhamdulillah. Udaranya agak kering ini karena sangat dingin di luar itu. Masih bulan Januari di Amerika ya. Dingin itu di luar itu. Tanggal 18 Januari ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pelan-pelan tapi ya. Ini harus pelan-pelan ini karena topiknya yang ini udah nggak biasa ini. Kalau salah-salah tangkap, nah yang tertangkap lain lagi nanti. Makna melihat dalam hadis di atas bukan dalam pengertian melihat secara umum. Karena kalau kita maknai melihat itu dengan penglihatan biasa, maka Abu Jahal dan musuh-musuh Nabi juga melihat beliau. Ya kan? Melihat langsung itu. Abu Jahal itu melihat wajah Nabi. Dan musuh-musuh yang lain juga melihat wajah Nabi. Akan tetapi tetap masuk neraka mereka. Benar kan? Melihat yang dimaksud adalah melihat beliau sebagai sosok Nabi yang menyalurkan nur Allah kepada umatnya. Melihat dalam bentuk rabithah, menggabungkan rohani kita dengan rohani beliau. Nah, dari mana kita tahu seseorang itu pernah melihat Nabi dan bersambung sampai kepada beliau? Kalau melihat dalam pengertian memandang secara awam, maka para ahlul bait adalah orang-orang yang sudah pasti punya hubungan melihat karena mereka adalah keturunan Nabi. Akan tetapi, karena pengertian melihat itu lebih kepada rabithah atau hubungan berguru, maka yang paling dijamin punya hubungan melihat adalah para ahli silsilah tarikat yang saling sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bedanya, ya. Tergantung pengertian itu. Pengertian melihat itu lebih kepada rabithah, ya. Kalau begitu, atau hubungan berguru, maka yang paling dijamin punya hubungan melihat adalah para ahli silsilah tarikat yang saling sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah berapa menit ini? Udah hampir 19 menit ini. Nggak apa-apa ya. Syukurlah bagi orang-orang yang telah menemukan seorang guru mursyid, kata Pak Haji Derajat ini, yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu memberikan pencerahan dengan menyalurkan Nur Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Bermohon atas namanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Dan dari mursyidlah firman nafsani dari Allah terus berlanjut. Firman nafsani dari Allah terus berlanjut dan tersampaikan kepada hambanya yang telah mendapat petunjuk. Wah. Ini baru nih firman nafsani ini. Ternyata terus berlanjut. Ya. Dari mursyid terus berlanjut dan tersampaikan kepada hambanya yang telah mendapat petunjuk. Nah, itu dia. Barulah kita tahu kenapa memandang wajah mursyid itu bisa mengubah akhlak manusia.
yang paling bejat sekalipun. Karena dalam wajah mursyid itu adalah pintu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pelan-pelan ini. Ini sebuah pengakuan ini dari Bapak Haji Derajat ini ya. Kita dengarkan aja dulu ya. Nggak usah kita menghakimi atau wah nggak benar, oh benar nggak benar. Kita dengarkan aja dulu. Ya, jadi menurut Bapak ini bahwa ya memandang wajah mursyid itu bisa mengubah akhlak, kata beliau. Memandang wajah mursyid bisa mengubah akhlak manusia yang paling bejat sekalipun, karena dalam wajah mursyid itu adalah pintu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bapak Haji Derajat ya, bukan kata saya ya. Tolong dibedakan. Nabi Adam diampuni dosanya dengan berwasilah kepada Nur Muhammad. Apa mungkin dosa kita bisa terampuni tanpa Nur Muhammad? Tanya Pak Haji Derajat. Apa mungkin dosa kita bisa terampuni tanpa Nur Muhammad? Marilah kita memuliakan guru mursyid kita, kata Haji Derajat, sebagai bakti kasih kita kepadanya. Dari beliaulah Nur Muhammad itu tersalurkan, sehingga bencana sehebat apapun dapat ditunda. Wah, ini kata Pak Haji Derajat loh ini ya. Sesungguhnya guru mursyid itu adalah guru kita dari dunia sampai ke akhirat kelak. Jangan kita dengarkan orang-orang yang melarang memuliakan guru sebagai ulama pewaris Nabi. Sesungguhnya ajaran demikian itu baru muncul di abad ke-18. Muncul akibat keberhasilan orang orientalis menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini udah ada lagi sesuatu yang disebutkan ini baru muncul, yaitu adalah kata orientalis. Pada abad ke-18 muncul, berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Ingat pesan dari Nabi Muhammad SAW, muliakanlah ulama, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan mereka, maka telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jabir R.A. Nah, pelan-pelan ya. Kita dengarkan, lalu kita renungkan, kita pelajari lagi, ya. Kita baca lagi, mungkin dari sumber-sumber yang lain. Ini kan hanya baru dari satu pihak ini, Pak Haji Derajat. Ya. Dengan latar belakang beliau yang unik khusus ya. Siapa tadi itu? Apa tadi itu jabatannya? Nah, kita ulangi lagi sebentar, nggak apa-apa. Ya kan? Siapa Bapak Haji Derajat itu? Ya, itu. Supaya kita tahu dari mana beliau berangkat itu. Haji Derajat, Ketua Pasulukan Loka Ganda Sasmita. Dan artikel ini diterbitkan oleh bertuahpos.com. Nah, dari situ. Nah, begitu ya. Lalu beliau mengatakan lagi ya, syukur yang tak terhingga bagi orang-orang yang telah menemukan ulama pewaris Nabi, yang apabila memandang wajahnya sama dengan memandang Nur Muhammad, wajah yang tidak bisa diserupai oleh syaitan. Dengan wajah itu pula yang bisa menuntun kita dalam setiap ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Wajah yang kekal abadi, wajah Nur Muhammad. Nah, kemudian Pak Haji Derajat menutup artikel ini dengan mengatakan, ya, semoga Allah selalu memuliakan engkau, merahmati dan memberkahi kehidupanmu, wahai sahabatku. Ya.
Begitu Pak Haji Derajat ini menutup artikelnya itu. Jadi kita ulang lagi itu, apa kata-kata penting dalam artikel ini? Kalau judulnya sih, ya itulah. Judulnya itu adalah mursyid adalah wasilah atau jalan yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu disebut dengan Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Ilahi, ya kan? Kemudian disebut mursyid, bersambung-sambung dari yang ada, yang hidup sekarang sampai yang di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya lagi sampai terus sanadnya mencapai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena itu pula langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebutkan tadi, Nabi Adam itu berdoa puluhan tahun gak sampai kepada Allah. Setelah melalui Nur Muhammad lah, baru doa-doanya sampai, terkabul. Jadi sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh artikel ini? Bahwa kehadiran mursyid itu sangat-sangat penting. Guru, ya, pembimbing, penunjuk jalan, yang melaluinya seorang murid itu bisa, ya pertama-tama membersihkan hatinya. Kemudian lebih daripada itu, menyampaikan seorang murid itu kepada tujuan yang ingin dituju tadi. Ya kan? Apa tujuan kita itu? Kebersamaan dengan Allah, bukan? Itulah. Dari Allah kita kembali kepada Allah. Dari Allah kemudian kita bertujuan untuk kembali kepada Allah. Bukankah itu? Baiklah. Ini pas 27 menit. Bagus ini waktu kita ya. Sebelum 30 menit udah berakhir. Baiklah ya. Teman-temanku semua, saudara-saudaraku dalam Islam, terima kasih sudah mendengarkan. Ya. Kita belajar bareng-bareng ya, sama-sama kita belajar. Ini saya cuma membaca aja kok. Iya kan? Bukan pendapat saya ini. Pendapat Bapak Haji Derajat tadi itu. Beliau adalah ketua apa tadi? Pasulukan. Udah ketua, udah banyak ilmunya. Nah, ini adalah beliau itu berbagi ilmu kepada orang-orang dan diterbitkan oleh sebuah situs yang tadi saya sebutkan tadi. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita belajar sesuatu yang udah terbiasa mendengarkan ini, ya bagus, tinggal mengulang ya kan. Bagi yang orang yang belum tahu menjadi tahu sekarang ini. Bagi yang kurang-kurang tahu, setengah tidak tahu, ya bisa belajarlah lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya mudah-mudahan berguna, dan yang penting itu adalah Allah ridha dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan. Insya Allah. Ada doa yang ingin saya baca ini, bagus banget. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Ini doa kita minta cahaya ini. Saya bacakan terjemahnya aja ya. Kita bacakan terjemahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan di dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku juga cahaya. Ya Allah, jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berilah kami cahaya, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Ini adalah doa yang diajarkan Nabi kita, hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan Allah ridha dan mengabulkan doa-doa kita itu. Baiklah, wah pas 30 menit lewat 22 detik. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman semua. Akhir kalam, akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang-kurang itu dari saya, tapi yang benar-benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati hari-hari kita bersama.